sebagai makhluk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala 3 kekuatan potensial. Manusia diberikan akal, dengannya dia berpikir. Manusia diberikan nafsu, dengannya manusia bergerak dan berambisi. Manusia diberikan hati, dengannya manusia berperasaan. Manusia sebagai makhluk yang istimewa ini, dengan 3 kekuatan potensial yang Allah berikan, mampu menghasilkan 3 produk dalam kehidupan. Yang pertama apa? Manusia menghasilkan ilmu. Ilmu itu esensinya pengetahuan tentang apa yang terjadi. Yang kedua, manusia menghasilkan filsafat. Filsafat itu esensinya pengetahuan apa yang seharusnya terjadi. Dan yang ketiga, manusia melahirkan seni. Dan seni itu segala yang indah dan memberikan kesenangan bagi manusia. Sebagai agama yang sempurna, Islam memberikan tuntunan yang jelas. Bagaimana seharusnya manusia bukan hanya mampu menggali ilmu, manusia bukan hanya mampu membangun filsafat yang sesuai dengan ajaran agamanya, tapi bagaimana Islam juga menuntun manusia agar dapat menjadi makhluk yang senantiasa menjunjung tinggi nilai keindahan. Maka kalau kita lihat dalam Islam ini, bagaimana ayat-ayat Al-Quran membangun satu landasan berpikir yang luar biasa, bahwa hakikatnya sumber dari segala keindahan yang ada di alam semesta itu merupakan cerminan dari keindahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang dirinya condong menyukai keindahan, sesungguhnya dengan kecenderungan manusia suka akan keindahan, itu yang dapat mengantarkan dia untuk mengenal Allah dan mencintai Allah. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safsafaha. Sesungguhnya Allah merupakan Tuhan yang maha indah, dan Allah mencintai keindahan. Allah mencintai akhlak yang indah dan tinggi, dan Allah membenci akhlak yang buruk dan tercela. Jamaah rahimakumullah. Problematika yang dihadapi umat Islam saat ini, ketika disebut seni dan keindahan, langsung terbayang kepada kita seni dan keindahan yang berangkat dari cara pandang di luar Islam. Bagaimana digambarkan di abad pertengahan Eropa penuh dengan patung-patung. Bahkan patung, mohon maaf, yang menampilkan alat kelamin. Kota-kota besar di Romawi dulu begitu membanggakan fisik manusia. Dianggap itulah standar indah. Tapi apakah kemudian Islam tunduk kepada standar keindahan yang didikte dari luar? Tidak. Rasulullah SAW dari awal Islam turun sudah menggambarkan salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan menjunjung nilai seni dan keindahan, tapi bukan dengan standar di luar Islam. Dulu ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa ini suaranya indah betul. Setiap kali Abu Musa pulang dari sholat Isya di masjid, dia baca Quran di kamarnya. Dan seringkali Nabi Muhammad datang melewati kamar Abu Musa, berdiri untuk menyimak Abu Musa membaca Quran. Satu hari Abu Musa buka jendelanya, betapa terkejutnya ada berdiri Rasulullah di situ. Rasulullah, dia. Udah berapa lama kau di sini? Sudah lama.
Ngapain kau berdiri di situ? Aku suka mendengar caramu membaca Quran. Apa kata Abu Musa? Kalau ku tahu ada kau tadi, lebih ku perindah lagi suaraku. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Allah telah memberikan kepadamu suara yang indah sebagaimana diberikan suara yang sama kepada Daud alaihissalam. Ini bukti. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika menyuruh kita membaca Quran, bukan sekedar nyuruh, yang penting satu huruf 10 kebaikan. Khairukum mayyataghanna bil Quran. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang membaca Quran dengan suaranya yang indah. Maka dalam hadis yang lain, hasinu aswatakum bil Quran. Perindahlah suara kalian tatkala membaca Al-Quran. Ini gambaran bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah pun, bagaimana peran aspek keindahan, keindahan suara, keindahan adab, keindahan budi pekerti, itu semua adalah bagian dari jalan yang dengannya kita dapat bertaqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah. Memang kecenderungan manusia di luar Islam sangat mendewakan yang namanya keindahan fisik. Kalau tengok wanita, ditengok mana kriteria indah dan cantik secara fisik. Bahkan begitu juga bagaimana kriteria tampan secara fisik. Apakah salah seorang itu indah secara fisik? Tak salah. Tapi yang salah adalah ketika kita menganggap aspek fisik satu-satunya aspek keindahan. Salah. Bagaimana Rasulullah ketika menjawab pertanyaan sahabat, Nabi, macam mana aku memilih calon istri? Rasulullah pun kemudian menjawab, tungkahul mar'ah li arba. Wanita itu dipilih untuk dinikahi karena 4 faktor, kata Rasulullah. Apa kata Nabi? Li jamaliha, karena cantiknya. Li maliha, karena hartanya. Li hasabiha, karena kedudukan sosialnya. Walidiniha, tapi ada faktor keempat, karena akhlak dan agamanya. Tapi apa kata Nabi? Fazfar bizatid taribat yadak. Jangan kau pilih hanya gara-gara cantik, kau lupakan faktor agama. Jangan kau pilih gara-gara uangnya banyak, kau lupakan faktor agama. Jangan kau pilih gara-gara anak bangsawan darah biru, kau lupakan faktor agama. Tapi ketika seorang melihat keindahan itu, pada level terpentingnya adalah keindahan karakter dan agamanya, insya Allah kecantikan fisik menambah keharmonisan. Tapi kalau yang dicari pertama secara indah fisik saja, mengabaikan aspek lain, maka ini menjadi awal mula permasalahan dalam rumah tangga. Jemaah rahimakumullah, pernah di Masjid Nabawi di zaman Nabi sangat sederhana kalau dibandingkan dengan zaman sekarang. Tidak ada marmer, apalagi tegel. Yang ada hanya pasir. Atapnya pun hanyalah pelepah rumah. Ketika itu ada seorang sahabat Nabi, tukang kayu, pandai membuat mimbar. Dibuatnya mimbar untuk Rasulullah. Bukan hanya itu, dibuatnya lampion-lampion, ditaruh di atasnya lilin dan lampu dan lentera untuk menerangi masjid Nabi. Ketika Nabi suatu ketika masuk ke masjid, lihatnya udah indah kali masjid itu. Nabi bertanya, siapa yang buat? Si fulan, wahai Rasulullah. Apa kata Nabi? Semoga Allah terangi kuburmu dengan cahaya sebagaimana kau terangi rumahnya. Nah, ini artinya apa? Apresiasi terhadap aspek keindahan. Nah, inilah yang perlu untuk kita bangkitkan. Jangan seorang mukmin itu orientasinya apa? Yang penting siap. Solat penting siap. Baca Quran yang penting khatam. Bahkan ketika disuruh untuk berkurban, fa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabh. Kalau kau berkurban, memotong hewan kurban, potonglah dengan cara paling baik dan paling indah.
Itu perintah agama. Bahkan lebih dari itu digambarkan dalam Al-Quran. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kalian yang paling indah ketika kalian pergi ke masjid. Ini bukti terpenting. Bukan sekedar yang penting tutup aurat. Aspek estetika bagian tak terpisahkan dari rasa. Kalau cerita dalam ilmu tasawuf, pendekatan mendekat sama Allah itu dibangun di atas pondasi dzauq, rasa. Bagaimana seorang hamba ini merasa nyaman dengan Allah? Makanya dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, wahai hambaku, telah lama kau bersolek untuk makhlukku. Tidakkah engkau bersolek untukku walaupun sebentar? Dikatakan Allah. Kalau ada pertemuan, mau jumpa pejabat, kita pilih mana style jas paling indah, mana baju paling bagus, mana parfum paling mahal dan wangi. Itu kita pakai. Tapi sebaliknya, dalam ibadah kita abaikan aspek keindahan. Bahkan muncul pertanyaan, boleh enggak sholat pakai singlet? Kalau dibawa ke ranah fikih, tutup aurat pun boleh. Tapi pantaskah seorang hamba menghadap Tuhannya? Padahal Allah mengundang kita ke masjid dengan pakaian kita yang indah. Para hadirin yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan yang sudah memasuki malam ke-19, momentum selain beribadah, kita pertajam aspek seni dan keindahan dalam kehidupan kita. Kenapa? Jangan anggap seni itu sekedar urusan tersier, pelengkap penderita. Tidak. Semua amal ibadah ketika dimasukkan nilai keindahan, dan sebaik-baiknya keindahan, yuhibbu ma'alil umur. Allah sangat mencintai akhlak yang indah. Istilah orang sekarang inner beauty, keindahan yang berangkat dari dalam. Itulah karakter. Jujur itu indah, berintegritas itu indah. Makanya pernah ada seorang ulama melihat ada tukang tipu pakai baju lama. Apa kata ulama itu? Ya kau tukar baju atau kau sesuaikan akhlakmu dengan penampilanmu. Ada orang suka tampil, fisiknya bagus, terhormat, tapi akhlaknya jauh dari kata-kata terhormat. Maka dari itulah Ramadan bulan keindahan. Bahkan salah satu potret keindahan Allah siapkan di salah satu malamnya, malam terbaik dalam sepanjang tahun. Sebagaimana hari Arafah dijadikan siang terbaik sepanjang tahun, maka malam Lailatul Qadar malam terbaik sepanjang tahun. Dan deskripsi tentang malam Lailatul Qadar itu bukan sekedar malam yang indah untuk ibadah, tapi gambaran yang begitu menunjukkan indah betul malam itu dalam kacamata orang beriman. Ya, tanazzalul malaikatu wa ruh fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kedamaian, hati yang tenang, jiwa yang tentram, itu salah satu faktor yang membuat manusia dapat menilai keindahan dengan komprehensif. Kalau hati kita ada kata-kata Buya Hamka yang cukup menarik. Bagaimana suasana hati itu menentukan bagaimana cara pandang kita. Orang hatinya kotor. Pernah ada seorang melapor sama Buya Hamka, ku tengok ada tempat berzina di Mekah. Dia lagi, ku tengok ada tempat berzina di Mekah. Buya Hamka mengatakan, aku pergi ke New York, ku tengok yang baik-baik saja. Kenapa? Orang yang baik, yang hatinya bersih, menjadikan pandangannya pun melihat yang indah-indah dan baik-baik. Tapi ketika hatinya kotor, di tempat paling suci pun yang dicari tempat yang tak bagus. Maka keindahan berawal dari keindahan hati.
Keindahan berawal dari ketentraman jiwa. Ketika hati bersih, jauh dari penyakit hati. Kun jamilan fatarol kauna jamilan. Jadilah kau orang yang indah dan bersih, maka kau akan pandangi alam semesta ini dengan indah.